Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'ruf, absen 37, NIM 12201183406. Ya, kali ini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim untuk sebagai salah satu syarat mengerjakan tugas mata kuliah Qiraatul Kutub di semester 6 ini. Oke, langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi man bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal kang suci fi ma ing dalem nerangaken barang kang ya jalibu nari apa ma ar-rizqa ing rizki. Pamaran barang kang yamna'u nyegah apa ma ar-rizqa ing rizki. Wama lan barang kang yazidu tambah apa ma fil umuri ing umur. Wama lan barang kang yang kusu nyudo apa ma ing umur. Jadi di bab kali ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang bisa menarik rezeki, kemudian yang mencegah rezeki, kemudian yang menambah umur dan mengurang umur. Tsumma la budda mongko nuri wajib li thalibil ilmi kedue wong kang luru ilmu minal qut saking pikuwatan wa ma'rifati lan ngawurwi barang kang ma yazidu nambah apa ma fihi ing dalem pikuwatan wa ma yazidu lan barang kang nambahi apa ma fil umuri ing dalem umur musihati lan kesehatan liyatafarraga supaya kongang lito limbil ilmi kedue luru ilmu. Jadi kemudian wajib ya bagi seorang penuntut ilmu itu melakukan kiat-kiat ataupun cara-cara untuk melakukan menuntut ilmu, yaitu dari untuk kekuatan, kemudian mengetahui apa saja yang bisa menambah dan mengurang umur, kemudian untuk kesehatan, itu wajib ya, bagi para penuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika lan ing dalam sakabehe perkara kang mazkur sunnafu padha ngarang sapa ulama kutuban ing pira-pira kitab fa awratu mongko nakaake ingsun ba'dha ing setengahe kutub huna ing dalam kene ala sabilil ikhtisari ing atase dalan ringkas ing atase dalan kang ringkes. Jadi kiat-kiat, salah satu kiat untuk para penuntut ilmu itu minimal ada 6 cara ya diterangkan di dalam kitab Al-A'la, yaitu di baris bait 1 dan 2, dan itu menerangkan setidaknya ada 6, yaitu yang pertama ada kecerdasan, kemudian ada cinta ilmu, kemudian ada sobar, kemudian adanya biaya, kemudian adanya petunjuk dari guru, dan kemudian yang terakhir adanya lama mangsanya. Jadi keenam aspek ini minimal itu dilakukan oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, cerdas. Dia harus mempunyai kecerdasan. Kalau dia belum cerdas, nanti lama-kelamaan pasti akan menjadikan cerdas. Seperti kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada cinta ilmu. Seseorang yang harus menuntut ilmu itu harus cinta kepada ilmu. Kenapa? Dengan cinta semua bisa menjadi mudah dan indah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sobar. Nah, sobar ini penting ya bagi para penuntut ilmu. Ya minimal lah bisa sobar menahan mengantuk di kelas, ataupun sobar menahan lapar ketika sedang adanya pelajaran di kelas. Kemudian adanya biaya. Nah, adanya biaya ini ya untuk keperluan menuntut ilmu, misal untuk membeli alat tulis, membeli pulpen,
buku, kitab ataupun sebagainya. Kemudian adanya petunjuk dari guru. Nah, petunjuk dari guru ini sangat penting ya. Karena apa? Jika seseorang menuntut ilmu tanpa guru, nanti yang menjadi gurunya adalah syaitan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada lama mangsanya. Nah, untuk lama mangsanya ini seyogyanya ketika dia sudah rata sudah melewati batas itu dan dia tidak melewati batas itu. Nah, ini bukan lama mangsanya. Yang lama mangsanya itu ketika dia sudah waktunya lulus, dia harus lulus, dia harus semaksimal mungkin harus bisa lulus, kemudian mencari ilmu di kehidupan yang lain setelah kelulusannya ini. Itu seperti itu menurut saya bagi lama mangsanya itu. Kemudian qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu ora bisa nolak al-qadara ing qadare Allah illa du'a kajaba apa doa. Wala yazidu lan ora nambahi fil umuri ing dalam umur illal birru angin nambahi kebagusan. Jadi Rasulullah itu bersabda, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya sebagai seorang muslim kita harusnya berdoa. Bahkan setelah sholat pun itu dianjurkan untuk berdoa. Karena apa? Karena puncaknya ibadah, intinya ibadah itu adalah doa. Doa itu sebagai tanda, sebagai penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan petunjuk, seperti itu. Kemudian juga tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Makanya semaksimal mungkin kita harus berbuat baik selagi kita masih bisa berbuat baik. Fa inna rajula setuhune mongko setuhune wong lanang la yuhramu yakti iku den aling-aling sapa rajul rizqa ing rizki bidambi kelawan bidambi sebab dosa yusibuhu kang ngenani apa dambu ing rajul. Nah, seseorang itu terhalang rezekinya itu ada beberapa sebab, salah satunya yaitu karena sebab dosa. Karena dosa bisa mengotori hati, bukan hanya mengotori hati tetapi nantinya bisa menghalangi datangnya rezeki, kemudian masalahnya sulit terpecahkan, seperti itu. Makanya kita dianjurkan selalu bertobat, selalu membaca istighfar, terlebih lagi apabila kita seyogyanya kuat melakukan sholat sunnah tobat, itu bisa lebih baik. Sabata tetap bihadal hadis kalawan iki hadis annar tiqaba dambi mongko setuhune ngelakoni dosa sababu kharaman rizqi iku dadi sebabe kaling-kalingane rizqi, khususan kelawan tentu al-kadhibu utawi goroh yurisul faqara iku marisake apa goroh ing fakir. Jadi sebab-sebab terhalangnya rezeki itu sebab adanya dosa. Terlebih lagi itu orang yang berbohong. Jadi orang yang berbohong itu khususnya nanti biasanya rezekinya akan terhalangi, akan tidak begitu lancar ataupun mulus ya, karena adanya sebab dosa dari berbohong itu tadi. Wa qad waradalan teman-teman tumaka fihi ing dalam gharah hadisu apa hadis khasun kang tertentu apa hadis wa kadalan kaya mengkono yurisul faqara naumu subhah utawi turu waktu subuh yamna'u
iku nyegah apa naum subuhu arrizqa ing rizki wa kasratu utawi akehe an-naum turisu iku maresake apa kasratun naum al-faqara ing fakir wa faqara al-ilmi lan ing fakir ilmu. Jadi salah satu pencegah, salah satu yang menjadikan salah satu kefakiran itu adalah tidur setelah subuh, dan juga tidur setelah subuh itu seharusnya seyogyanya kita tidak harus melakukan itu. Karena apa? Orang-orang besar, orang-orang barat, ini kategori yang selain Islam ya, mereka itu bangun jam 2, bangun jam 3, dan mereka itu sudah bersiap-siap untuk bekerja, dan kesuksesan mereka itu diakui. Mereka itu juga sebagai motivator, kemudian sebagai pengusaha berat, pengusaha sukses seperti itu. Mereka rahasianya apa? Bangun jam 2, bangun jam 3. Nanti mereka tidur lagi biasanya sekitar jam 9, jam 10 atau bahkan jam 12 siang. Dan kemudian memperbanyak tidur itu bisa membuat fakir harta, dan tidak hanya harta tetapi juga ilmu. Makanya seyogyanya bagi penuntut ilmu itu menyedikitkan tidur ya, terutama yang tidak boleh itu tidur ba'da subuh dan juga tidur ba'da asar. Nah itu seharusnya jangan dilakukan, karena nanti bisa menyebabkan fakir, bukan hanya fakir ilmu tetapi juga fakir materi secara umumnya. Aidun khalimari wa qala lan ngendikaake alqail sapa wong kang dawuh sururun nasi utawi bungae manungsa fi lubsil libasi iku ing dalam nganggo pakaian wa jam'ul ilmi utawi ngumpulaken ilmu fi iku tarikin nu'asi ing dalam tinggal turu. Jadi kesenangan seseorang itu jika pakaiannya bagus, kemudian bisa mengumpulkan ilmu dan juga mengurangi tidur, mencegah banyak tidur, itu biasanya pikirannya itu tenang, biasanya ada kenyamanan ya, di situ ada kenyamanan. Dan maksimalnya seyogyanya kita tidur itu sehari semalam itu 7-8 jam itu sudah cukup buat untuk istirahat itu tadi. Dan untuk ketenangan ini bukan hanya sebatas harta ya, bukan hanya sebatas uang, bukan hanya sebatas materi, tapi juga ketenangan, kenyamanan, terus kemudian terlepas dari semua masalah, terlepas dari semua beban hidup, terlepas dari yang adanya problematika ataupun terlepas dari masalah hutang, masalah pertikaian ataupun apapun, itu juga termasuk rezeki. Nah seperti itu. Kemudian waqala lan ngendikaake sapa qail alaisa ana ta ora ana minal khusrani iku kalabutunan kami tunan anna layalina apa setuhuni pira-pira wengi tamurru iku liwat bila naf'in falayali layali kalawan tanpa manfaat wa tusabu lantin hitung apa layali minal umuri saking umur. Seyogyanya kita kalau malam itu disempatkan ya bangun malam, ataupun kalau nggak bisa tidur itu kita mengerjakan atau melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak harus tidur. Kalau tahajud itu mengharuskan tidur. Kalau qiyamul lail itu bingung mau sholat apa, kita bisa melakukan sholat sunnah taubat, sholat sunnah witir, sholat sunnah hajat dan sebagainya. Jadi masih banyak ya
ibadah-ibadah di malam hari yang seyogyanya kita hidupkan. Jadi bukan hanya tidur dengan melewati malam itu tanpa adanya manfaat. Minimal kita memperbanyak istighfar di waktu malam hari, membaca banyak sholawat ataupun membaca Al-Quran, mungkin seperti itu. Baik, sekian pembacaan kitab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.